Selamat datang di channel contohprogram.com. Kali ini kita akan mencoba mempelajari penerapan algoritma sistem pendukung keputusan metode WP, Weighted Product menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Pastikan Agan sudah menginstal Android Studio di komputer Agan. Versi yang digunakan pada tutorial ini adalah versi 3.5. Perhitungan algoritma WP yang akan digunakan dalam pembahasan ini bisa didapatkan di link pada deskripsi di bawah ini. Atau bisa Agan download di http://wp-android.xls. Pertama buka Android Studio. Kemudian buat dahulu project baru. Pilih Empty Activity. Klik Next. Beri nama project. Jangan lupa memilih bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Klik Finish. Kemudian kita buat dahulu desain interface di file app-res layout activity main.xml. Klik kanan label text view, pilih delete. Klik mode teks untuk mengedit tampilan dalam format XML, ubah layout utama menjadi scroll view, supaya nantinya tampilan bisa di-scroll naik turun jika lebih besar dari layar. Kemudian klik mode desain, tambahkan layout, linear layout bertipe vertikal. Selanjutnya tambahkan button. Beri ID dengan nama button hitung. Untuk teksnya set dengan kata hitung. Kemudian tambahkan edit teks bertipe multiline. Ubah ID-nya dengan nama edit hasil. Tampilannya menjadi seperti ini. Apabila dilihat dari mode teks, akan nampak kode XML-nya seperti ini. Setelah desain interface selesai, kemudian kita berpindah ke file app-src main.activity.java. Deklarasikan dahulu button-button hitung dan edit teks edit hasil. Kemudian di dalam metode onCreate, hubungkan variabel button hitung dan edit hasil dan resource interface XML-nya dengan fungsi find view by ID. Kemudian buat event onClick listener pada button hitung untuk menangani event ketika button hitung diklik. Di dalam event button hitung klik, deklarasikan dahulu variabel array awal berupa data alternatif. Data kriteria. Tipe cost benefit kriteria. Kepentingan kriteria. Dan terakhir nilai-nilai alternatif kriteria.
Untuk memastikan isi dari suatu variabel sudah betul, bisa ditampilkan dengan fungsi array.toPrint, yang dikumpulkan pada variabel output hasil dan ditampilkan di interface bagian edit hasil dengan fungsi setText. Untuk array 2 dimensi atau lebih, bisa dipakai fungsi array.diipToString. Untuk melihat apakah aplikasi Android sudah berjalan dengan benar, klik Run, atau klik menu Run untuk menjalankan aplikasi ke emulator atau HP yang sudah terhubung dengan komputer laptop. Apabila ingin menginstal aplikasi secara manual dalam bentuk APK, klik menu Build, Build Bundle APK, Build APK. Jika Build APK telah selesai, klik link loket di kanan bawah. Kemudian file app debug APK bisa diinstal secara manual ke perangkat HP. Seperti inilah hasil jalannya apps. Selanjutnya kita cari nilai jumlah kepentingan yang merupakan penjumlahan total dari nilai pada array kepentingan. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel jumlah kepentingan ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Kemudian dicari nilai bobot kepentingan yang merupakan nilai masing-masing kepentingan dibagi jumlah kepentingan. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel bobot kepentingan ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Selanjutnya kita cari nilai pangkat yang sebenarnya sama dengan nilai bobot kepentingan tiap kriteria, untuk kriteria yang bertipe benefit. Sedangkan untuk kriteria yang bertipe cost, nilai pangkat merupakan nilai bobot kepentingan dikali min 1. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel nilai pangkat ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Setelah itu dicari nilai S yang merupakan nilai alternatif kriteria dipangkatkan dengan nilai pangkat, kemudian semua dijumlahkan untuk tiap alternatif. Kemudian dicari nilai total S yang merupakan total dari semua nilai S. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel nilai S dan total S ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Langkah terakhir adalah mendapatkan nilai akhir hasil V untuk setiap alternatif. Hasil V didapatkan dengan membagi nilai S tiap alternatif dibagi dengan nilai total S. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel hasil V ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Hasil V akhir sudah didapatkan, bisa terlihat semua alternatif memiliki nilai hasil V akhir, dengan nilai terbesar didapatkan produk B. Akan tetapi hasil akhirnya belum urut ranking berdasarkan nilai akhir terbesar. Untuk mengurutkan hasil dan nama alternatifnya berdasarkan nilai terbesar, nama dan nilai V dimasukkan dahulu ke variabel baru dengan nama alternatif ranking dan hasil ranking. Kemudian digunakan algoritma sorting untuk mengurutkan kedua variabel array tersebut secara bersamaan berdasarkan nilainya. Tambahkan kode program untuk menampilkan isi dari variabel alternatif ranking dan hasil ranking ke dalam edit hasil. Jalankan dan lihat hasilnya di apps seperti ini. Hasilnya didapatkan nama alternatif dan nilai akhir yang sudah diurutkan berdasarkan nilai terbesar. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Dipersembahkan oleh contohprogram.com. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video tutorial terbaru.